Wah, nggak nyangka banget sekarang Indonesia udah masuk 4.0. Dan sekarang fintech seperti GoPay, OVO, Dana udah jadi alternatif alat pembayaran di mana-mana. Kira-kira dengan adanya fintech ini, bank bisa survive nggak ya? Atau justru mereka melakukan adaptasi? Ah, aku tanya Stefani aja deh. Kayaknya dia punya banyak informasi mengenai digital banking dan salah satunya tentang Bank BCA. Halo Sin, ada apa ini kok nelpon? Gak biasanya. Halo Tep, iya nih, aku mau tanya dong. Tanya apa Sin? Kan aku tadi habis baca-baca artikel tentang fintech gitu. Nah, kamu punya informasi nggak tentang digital bankingnya BCA? Aku penasaran soalnya. Oh, soal itu. Ini aku ada sih video tentang digital bankingnya BCA. Bentar, aku kirim ke kamu aja ya. Oke, Tep. Itu Sin, udah aku kirim ke kamu. Coba kamu cek. Oh, iya nih udah masuk. Kalau gitu, aku play dulu ya videonya. Ada 5 produk digital yang dimiliki oleh Bank BCA. Yang pertama merupakan Virtual Assisted Chat Banking BCA atau VIRA, yang merupakan layanan perbankan berbasiskan pada platform chat yang menggunakan teknologi chatbot dan juga machine learning. Melalui VIRA, nasabah Bank BCA dapat menggunakannya untuk mengerti produk dan jasa yang ditawarkan, promosi yang ditawarkan, serta akses perbankan seperti cek informasi saldo, cek mutasi rekening, dan juga informasi terkait dengan kartu kredit secara real time, dan juga dapat melakukan registrasi kartu kredit melalui VIRA. Yang kedua merupakan Sakuku, uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi seperti berbelanja, isi pulsa, dan akses perbankan lainnya. Yang ketiga merupakan QRku, itu merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk mempermudah nasabah Bank BCA yang menggunakan BCA Mobile yang berstatus non-financial maupun financial untuk melakukan transfer, dan juga memudahkan penggunanya untuk melakukan pemindahan QR Code untuk Sakuku. Yang keempat merupakan Welma, merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk nasabah BCA agar dapat melakukan jual beli produk investasi seperti obligasi dan reksadana, mencari produk-produk informasi terkait asuransi, dan juga untuk memantau portofolionya. Yang kelima merupakan OneClick, merupakan sebuah sistem pembayaran yang dilakukan hanya dengan one click untuk mengurangi jumlah langkah-langkah dalam melakukan proses pembayaran online. One click dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan toko-toko yang sudah melakukan kerjasama dengan Bank BCA. Nah, jika kalian udah tahu apa aja produk digital perbankan yang dimiliki oleh Bank BCA, sekarang aku mau jelasin sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Yuk langsung aja kita mulai dari kelebihan yang pertama, yaitu praktis dan gratis. Di sini nasabah dapat menghemat waktu dan biayanya dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu menghemat biaya operasional bagi perbankan karena sudah menerapkan sistem informasi teknologi dan juga fitur internet banking sehingga perbankan tidak perlu membuka cabang baru lagi. Yang ketiga yaitu nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi seperti transfer antar bank, menarik uang tanpa kartu, mengecek saldo dan mutasi rekening, membayar tagihan kartu kredit, membayar tagihan bulanan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu rawannya pencurian dan penyadapan data. Di sini data nasabah dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk pemberian hadiah palsu dan juga berbagai modus lainnya dengan teknik skimming dan phishing. Yang kedua yaitu rawannya terkena virus. Kita harus memperhatikan internet yang kita gunakan. Biasanya VPN gratis dan juga WiFi yang di publik itu terdapat banyak virus. Dan juga kita harus memastikan handphone atau laptop kita itu sudah tertanam antivirus. Kemudian yang ketiga adalah koneksi internet. Koneksi internet ini jika kurang stabil maka transaksi kita itu tidak dapat berlangsung. Maka kita harus memastikan bahwa koneksi yang kita miliki itu baik.
di Indonesia sendiri itu masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki internet yang stabil, maka masih belum bisa menggunakan produk digital ini dengan baik. Produk digital banking biasanya dinaungi oleh lembaga perbankan seperti Vira atau Virtual Assistant Chat Banking BCA. Vira memiliki fungsi untuk membantu pelanggan jika pelanggan memiliki pertanyaan, sehingga pelanggan tidak perlu datang ke bank BCA ataupun menghabiskan pulsanya untuk menelpon customer service BCA sendiri. Sedangkan untuk produk financial technology biasanya dinaungi oleh perusahaan teknologi yang ingin mengekspansi pelayanannya ke jasa pembayaran, seperti halnya Gojek, di mana Gojek membuat GoPay sebagai alat pembayaran untuk pemesan GoRide, GoSend, maupun GoFood. Produk digital yang biasanya dinaungi oleh lembaga perbankan memiliki cakupan masyarakat yang lebih luas serta kepercayaan dari masyarakat yang lebih tinggi. Selain itu, lembaga perbankan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang lebih dalam hal finansial dalam negeri. Meskipun perusahaan bergerak dalam bidang financial technology bisa dibilang baru, tapi perusahaan ini sendiri memiliki banyak keuntungan, seperti contohnya inovasi yang tidak henti serta kemampuan beradaptasi yang sangat cepat terhadap permintaan pasar. Produk digital yang dinaungi oleh lembaga perbankan sendiri itu biasanya memiliki birokrasi yang lebih panjang karena lembaga perbankan itu pasti memiliki aturannya sendiri. Seperti halnya dalam pinjaman pemberian kredit terhadap UMKM, bank hanya akan memberikan kepada UMKM yang trustworthy. Padahal masih banyak di luar sana UMKM yang sebenarnya itu bagus dan bisa berkembang, tapi belum terverifikasi. Berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam financial technology, mereka dapat memberikan keuangan ataupun modal yang lebih cepat dan tanpa agunan atau tanpa jaminan, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk memakai jasa dari financial technology sendiri. Meskipun dapat dibilang bunga yang diberikan oleh financial technology jauh lebih tinggi daripada yang diberikan oleh lembaga perbankan. Yang pertama, Bank BCA mengakuisisi Central Capital Venture atau CCV dengan memberikan suntikan modal sebesar 200 miliar rupiah. Suntikan modal ini dilakukan dengan cara menyerap semua saham baru yang diterbitkan oleh CCV. CCV adalah perusahaan modal ventura yang memfokuskan pada fintech, insurtech, artificial intelligence, cyber security, dan wealth management. CCV sendiri memiliki peran strategis dalam membangun kolaborasi dengan perusahaan fintech lainnya dengan cara menanamkan modal atau berinvestasi pada perusahaan tersebut. Untuk keperluan investasi tersebutlah mengapa CCV membutuhkan tambahan modal untuk memperkuat modalnya. Yang kedua adalah aplikasi Sakuku. Sakuku ini termasuk jenis fintech yang tergolong e-wallet. Nah, Sakuku ini dapat digunakan untuk membayar belanja, isi pulsa atau paket data, beli voucher game, dan transaksi lainnya. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Sakuku. Yang pertama itu mudah karena tinggal mendownload aplikasi Sakuku. Yang kedua praktis karena registrasinya hanya dengan menggunakan nomor handphone. Yang ketiga gratis biaya bulanan dan terdapat berbagai macam promo. Bank BCA melakukan akuisisi terhadap Bank Royal dan memfokuskan Bank Royal terhadap segmen kredit via digital. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas dari customer base Bank BCA untuk melakukan pengajuan kredit via digital kepada Bank Royal. Meskipun Bank BCA telah melakukan akuisisi terhadap Bank Royal menjadi anak usaha terbarunya, Bank BCA tidak serta-merta memberikan data nasabahnya kepada Bank Royal, melainkan melalui skema cross-selling. Strategi ini dilakukan agar Bank BCA meredam terpaan terhadap tantangan fintech, khususnya peer-to-peer lending. Sebab Bank BCA merupakan salah satu bank terbesar di tanah air yang memiliki kelebihan dari sisi database-nya dan juga memiliki tingkat kehati-hatian yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan fintech pada umumnya. Sekian penjelasan mengenai produk-produk digital yang dimiliki oleh Bank BCA. Semoga bermanfaat ya. Gimana sih videonya? Udah jelas dan paham belum? Iya, udah Tep. Videonya jelas banget. Dan akhirnya aku tahu deh cara Bank BCA bisa mengatasi kemajuan teknologi dan fintech saat ini. Ternyata mereka juga melakukan adaptasi ya.
Iya, bener banget, Sin. Kalau Bank BCA nggak melakukan adaptasi, bisa-bisa masyarakat nggak mau lagi jadi nasabahnya. Padahal, kamu tahu sendiri kalau Bank BCA ini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Iya, setuju banget. Oh iya, Tep. Berarti menurut kamu untuk kedepannya, Bank BCA ini akan terus melakukan inovasi-inovasi baru untuk bertahan ya? Benar banget, untuk kedepannya aku yakin Bank BCA ini akan terus berusaha untuk memajukan bisnisnya agar dapat selalu memenuhi keinginan para nasabahnya. Pada saat pandemi kini aja, Bank BCA terus memperkuat platform digitalnya loh, termasuk peningkatan limit transfer dari internet banking atau klik BCA hingga 350 juta per hari. Selain itu, Bank BCA juga konsisten dalam mempromosikan aplikasi BCA Mobile dan Halo BCA Call Center yang siap melayani selama 24 jam setiap hari. Thank you ya, Tep, untuk informasi-informasinya. Iya, Sin, sama-sama. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Bermanfaat banget kok. Aku jadi bisa menambah pengetahuanku di dunia perbankan. Sekali lagi, thank you banget ya, Tep. Kalau gitu, aku tutup dulu ya teleponnya. Bye, Sin. Bye, Tep.